Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan kurban botak. Setiap tahun, desa tempat Abu Nawas tinggal selalu meriah saat menyambut Idul Adha. Orang-orang sibuk mempersiapkan hewan kurban terbaik mereka untuk disembelih. Namun, Idul Adha kali ini akan berbeda berkat kejahilan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas selalu punya cara unik untuk membuat suasana di desanya menjadi lebih hidup. Suatu hari, menjelang Idul Adha, Abu Nawas berkumpul dengan para tetangganya di balai desa. Mereka berdiskusi tentang bagaimana memilih hewan kurban yang terbaik. Abu Nawas, bagaimana caramu memilih hewan kurban yang paling sempurna? Tanya salah satu tetangga. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ah, ini rahasia kecilku. Sebenarnya, agar hewan kurban kita terlihat lebih bersih dan sempurna, kita harus mencukur bulunya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa memastikan tidak ada kotoran atau parasit yang tersembunyi." Para tetangga-tetangganya terkejut. Mereka belum pernah mendengar cara seperti itu sebelumnya. Namun, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas seringkali memiliki cara yang unik dan efektif, mereka memutuskan untuk mengikuti sarannya. Apa benar Abu Nawas? Bukankah hewan kurban yang berbulu tebal terlihat lebih sehat dan gemuk? Tanya yang lain dengan ragu. Justru itu, kata Abu Nawas dengan serius. Bulu yang tebal bisa menutupi kekurangan hewan itu. Jika kita mencukurnya, kita bisa melihat dengan jelas kondisi kulit dan kesehatan hewan tersebut. Bukankah kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Akhirnya, semua orang di desa itu sepakat untuk mencukur bulu hewan kurban mereka. Mereka mulai membawa kambing, domba, dan sapi mereka ke tukang cukur. Suasana desa berubah menjadi riuh dengan suara hewan yang dicukur dan tawa warga yang menyaksikan prosesnya. Beberapa hari sebelum Idul Adha, Abu Nawas berjalan-jalan keliling desa. Ia tak bisa menahan tawa melihat hewan-hewan kurban yang sekarang tampak sangat aneh. Kambing-kambing tanpa bulu yang biasanya lucu kini terlihat kurus dan sedikit menggelikan. Sapi-sapi yang biasanya gagah kini tampak kedinginan dan terkejut dengan penampilan baru mereka. Saat hari Idul Adha tiba, desa itu dipenuhi dengan hewan kurban yang botak. Orang-orang datang ke masjid dengan membawa hewan-hewan mereka yang sudah dicukur. Pemandangan itu benar-benar mengundang tawa dan kebingungan. Anak-anak berlarian mengejar kambing-kambing botak sambil tertawa terbahak-bahak. Seusai sholat Idul Adha, kepala desa naik ke mimbar untuk memberikan pidato. Ia tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan hewan-hewan botak di sekelilingnya. "Saya harus mengakui, ini adalah Idul Adha yang paling unik yang pernah kita alami," katanya sambil tertawa kecil. Dan semua ini berkat saran dari Abu Nawas. Semua orang menoleh ke arah Abu Nawas yang berdiri di antara kerumunan. Mereka tertawa dan bertepuk tangan, mengakui kejahilannya yang selalu berhasil membuat mereka tertawa. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin kita semua merasakan kegembiraan dan kebersamaan dalam momen yang spesial ini." Akhirnya, Idul Adha itu dikenang sebagai perayaan yang penuh tawa dan kebahagiaan. Hewan-hewan kurban yang botak menjadi cerita legendaris yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi di desa itu. Dan Abu Nawas, seperti biasa, menjadi tokoh yang selalu dihormati dan dicintai karena kecerdikan dan kejahilannya yang menghibur. Kisah selanjutnya. Hewan kurban gaib. Di sebuah desa kecil yang tenang, penduduknya sedang sibuk mempersiapkan Idul Adha. Seperti biasa, setiap keluarga ingin memastikan bahwa hewan kurban mereka adalah yang terbaik. Di tengah kesibukan itu, Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kejahilannya, mulai merencanakan sesuatu yang akan membuat penduduk desa terheran-heran. Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengundang hewan kurban gaib dari dunia lain. Kabar ini segera menyebar ke seluruh desa dan membuat penduduk penasaran serta ingin menyaksikan keajaiban tersebut.
Mereka sudah terbiasa dengan kejahilan Abu Nawas, tetapi kali ini, mereka sangat tertarik dengan ide tentang hewan kurban gaib. Pada malam sebelum Idul Adha, Abu Nawas mengundang penduduk desa untuk datang ke lapangan di dekat rumahnya. Dia mendirikan sebuah panggung sederhana dengan tirai tebal di belakangnya. Penduduk desa berkumpul dengan penuh antusiasme, ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan mengundang hewan kurban gaib tersebut. Abu Nawas berdiri di atas panggung dan mulai berbicara dengan suara lantang. "Saudara-saudara sekalian, malam ini kalian akan menyaksikan sebuah keajaiban. Dengan izin Allah, aku akan mengundang hewan kurban dari dunia gaib untuk kita sembelih besok." Penduduk desa yang sudah berdesakan menatap dengan penuh harap. Abu Nawas kemudian memulai sebuah doa panjang, memohon agar hewan kurban gaib muncul. Sementara itu, di balik tirai, Abu Nawas sudah menyiapkan beberapa kambing yang disembunyikan dalam kandang. Setelah selesai berdoa, Abu Nawas mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Sekarang, perhatikan dengan baik." Dia perlahan-lahan menarik tirai, dan seketika itu juga, muncul seekor kambing dari balik tirai. Penduduk desa terkejut dan kagum, mereka percaya bahwa kambing itu benar-benar datang dari dunia gaib. "Kalian lihat? Ini adalah hewan kurban gaib yang telah datang untuk kita," kata Abu Nawas dengan bangga. Orang-orang bertepuk tangan dan memuji Abu Nawas. Mereka mulai mempercayai bahwa dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Keesokan harinya, penduduk desa kembali berkumpul di lapangan untuk menyembelih hewan kurban mereka. Banyak dari mereka yang masih terpesona dengan kambing gaib yang dipersembahkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas menikmati keberhasilan kejahilannya sambil memperhatikan kerumunan dengan senyuman di wajahnya. Namun, di antara kerumunan itu ada seorang pemuda bernama Hasan yang merasa curiga dengan kejadian tersebut. Dia selalu skeptis terhadap keajaiban yang diklaim oleh Abu Nawas. Hasan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencari tahu bagaimana Abu Nawas bisa melakukan hal itu. Setelah upacara penyembelihan selesai, Hasan mendekati panggung yang digunakan Abu Nawas malam sebelumnya. Dia menemukan beberapa jejak kaki kambing di belakang tirai dan menyadari bahwa Abu Nawas telah menyembunyikan kambing-kambing tersebut di sana sebelumnya. Hasan segera mengumpulkan penduduk desa dan mengungkapkan temuannya. "Saudara-saudara, Abu Nawas telah mengelabui kita semua," kata Hasan. "Kambing yang muncul tadi malam bukan dari dunia gaib, melainkan disembunyikan di balik tirai sejak awal." Penduduk desa terkejut, dan beberapa dari mereka merasa marah karena merasa ditipu. Mereka segera mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Abu Nawas, dengan wajah tenang, menjawab, "Saudara-saudara, memang benar bahwa kambing tersebut bukan dari dunia gaib. Namun, tujuan dari semua ini adalah untuk mengajarkan kalian sebuah pelajaran penting." Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian saat Abu Nawas melanjutkan, "Yang terpenting dalam berkurban bukanlah dari mana hewan itu berasal, melainkan niat dan keikhlasan kita dalam berkurban. Kambing yang kalian lihat hanyalah kambing biasa, tetapi niat dan tujuan kita dalam berkurban adalah yang utama." Mendengar penjelasan Abu Nawas, penduduk desa mulai merenung dan menyadari kebenaran dari kata-katanya. Meskipun merasa sedikit tertipu, mereka juga memahami pelajaran penting yang disampaikan oleh Abu Nawas dengan caranya yang unik. Akhirnya, penduduk desa memaafkan Abu Nawas dan mengapresiasi pelajaran yang telah diajarkannya. Mereka melanjutkan perayaan Idul Adha dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur. Kejadian tentang hewan kurban gaib menjadi cerita yang diingat dan diceritakan turun-temurun sebagai salah satu kejahilan paling lucu dan penuh makna dari Abu Nawas. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil membuat hari Idul Adha lebih ceria dan penuh tawa dengan kejahilannya yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya, kurban yang bisa berbicara. Abu Nawas, yang dikenal karena kecerdasannya dan keahliannya dalam membuat kejahilan, memikirkan sebuah rencana jahilnya,
untuk membuat gaduh penduduk desa. Pada suatu hari menjelang Idul Adha, penduduk desa sedang sibuk mempersiapkan hewan kurban mereka. Di tengah-tengah kesibukan itu, Abu Nawas mulai menyebarkan rumor di desa bahwa kambing yang akan disembelih pada Idul Adha harus bisa bicara terlebih dahulu. Orang-orang mendengar rumor ini dan merasa bingung serta ragu. Mereka tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi mereka juga tidak tahu risiko apa yang akan terjadi jika tidak mengikuti syarat yang dikatakan oleh Abu Nawas. Malam sebelum Idul Adha, Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia memiliki seekor kambing yang cerdas dan sudah terbiasa mendengarkan suaranya setiap hari. Abu Nawas dengan sabar melatih kambingnya untuk mengenali dan merespons kata-kata tertentu. Ia terus-menerus mengucapkan, "Selamat Idul Adha," dengan intonasi tertentu di dekat kambingnya. Kambing tersebut mulai terbiasa dengan suara itu, dan mengeluarkan suara yang menyerupai kata-kata yang diajarkan oleh Abu Nawas, meskipun tidak sempurna. Pagi hari Idul Adha, Abu Nawas membawa kambingnya ke lapangan, tempat orang-orang berkumpul untuk menyembelih hewan kurban. Banyak penduduk desa yang telah mendengar tentang syarat kambing yang harus bisa bicara itu, sehingga mereka semua merasa penasaran dan ingin melihat apakah benar kambing Abu Nawas bisa bicara. Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berbicara kepada kambingnya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Selamat Idul Adha." Kambing itu, yang telah terlatih, mengeluarkan suara yang terdengar seperti, "Selamat Idul Adha." Meskipun tidak sempurna, suaranya cukup jelas untuk membuat orang-orang tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. "Kambing Abu Nawas benar-benar bisa bicara," teriak seseorang dari kerumunan. "Ini pasti tanda dari Allah," tambah yang lain. Orang-orang mulai merasa ragu dengan kambing mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, apakah kambing mereka harus bisa bicara juga agar kurban mereka sah. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan menahan tawa melihat kebingungan mereka. Beberapa orang mendekati Abu Nawas dan bertanya, bagaimana caranya agar kambing mereka juga bisa bicara. Abu Nawas, dengan wajah serius tapi penuh dengan kejahilan, menjawab, "Ini adalah hasil dari latihan panjang dan dedikasi. Kalian harus berbicara kepada kambing kalian setiap hari, dengan kasih sayang dan sabar." Setelah itu, beberapa orang mencoba berbicara kepada kambing mereka, tetapi tentu saja, tidak ada yang berhasil. Mereka mulai merasa cemas, dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekacauan ini, seorang tetua desa yang bijak mendekati Abu Nawas, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini benar-benar syarat baru dalam syariat, ataukah ini hanya salah satu kejahilanmu, Abu Nawas? Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Ini hanya untuk menghibur kita semua, terutama di hari yang penuh berkah ini. Jangan khawatir, kurban kalian sah, meskipun kambing kalian tidak bisa bicara." Mendengar hal itu, penduduk desa mulai tertawa dan merasa lega. Mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Meskipun begitu, mereka tetap mengagumi kemampuannya untuk membuat mereka tertawa dan berpikir. Akhirnya, hari Idul Adha berlangsung dengan meriah. Semua orang menyembelih hewan kurban mereka dengan hati yang ringan dan penuh syukur. Kejadian itu menjadi bahan cerita yang akan mereka kenang dan ceritakan turun-temurun sebagai salah satu kejahilan paling lucu dari Abu Nawas. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil membuat hari Idul Adha lebih ceria dan penuh tawa dengan kejahilannya yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya, Jubah Emas. Di suatu desa yang damai dan tenang, hidup seorang pria bernama Abu Nawas, yang terkenal karena kecerdikannya dan kejahilannya yang jenaka. Menjelang Idul Adha, penduduk desa mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka gunakan untuk menyambut Idul Adha. Setiap orang ingin memastikan
perayaan Idul Adha kali ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat. Menyadari kesibukan ini, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk berbuat jahil kepada penduduk desa. Dia mengklaim bahwa ia memiliki jubah emas yang memiliki kekuatan ajaib untuk menemukan hewan kurban yang paling sempurna. Kabar tentang jubah emas Abu Nawas segera menyebar ke seluruh desa, membuat orang-orang penasaran dan ingin melihat keajaiban tersebut. Pada hari sebelum Idul Adha, Abu Nawas berjalan keliling desa dengan mengenakan jubah yang tampak megah, berwarna emas menyala di bawah sinar matahari. Sebenarnya, jubah itu hanyalah jubah biasa yang dia lapisi dengan warna emas, tetapi penduduk desa tidak menyadari hal ini. Mereka terpana melihat Abu Nawas berjalan dengan percaya diri sambil mengibaskan jubah emasnya. Dengan jubah ini, aku bisa menemukan hewan kurban yang paling sempurna, seru Abu Nawas dengan suara lantang, menarik perhatian semua orang. Penduduk desa yang penasaran mulai mendekati Abu Nawas, berharap dia bisa membantu mereka memilih hewan kurban terbaik. Seorang pria tua yang dikenal sangat taat beribadah mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, bisakah kau membantu kami memilih hewan kurban? Kami ingin memastikan bahwa kurban kami diterima oleh Allah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tentu saja, Pak Tua. Dengan jubah emas ini, aku bisa merasakan energi dari hewan yang sempurna." Dia kemudian melangkah mendekati seekor kambing yang terlihat biasa saja dan mengibaskan jubahnya dengan dramatis. "Aha, ini dia, kambing yang paling sempurna," katanya sambil menunjuk kambing tersebut. Penduduk desa yang melihat aksi Abu Nawas menjadi kagum dan percaya bahwa jubah emasnya benar-benar memiliki kekuatan ajaib. Melihat keberhasilan Abu Nawas, banyak penduduk desa lain yang mulai memintanya untuk memilihkan hewan kurban mereka. Dengan setiap permintaan, Abu Nawas berjalan dengan penuh gaya dan mengibaskan jubahnya, memilih hewan secara acak, namun selalu dengan keyakinan yang memukau. Seorang wanita muda mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, tolong pilihkan kambing terbaik untuk keluarga kami." Abu Nawas, dengan senyuman lebar, berjalan mengelilingi beberapa kambing, dan akhirnya berhenti di depan seekor kambing yang agak gemuk. "Ini dia, kambing terbaik untuk keluargamu," kata Abu Nawas, sambil mengibaskan jubahnya sekali lagi. Wanita itu merasa sangat bersyukur, dan percaya bahwa pilihan Abu Nawas adalah yang terbaik. Di tengah semua kekaguman ini, seorang pemuda yang cerdas dan skeptis bernama Ali, mulai merasa curiga. Dia berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak benar dengan jubah emas tersebut. Ali memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Ketika Abu Nawas sedang sibuk memilih hewan kurban untuk orang lain, Ali diam-diam mendekati jubah emas tersebut dan menyentuhnya. Dia segera menyadari bahwa jubah itu hanyalah jubah biasa yang dicat emas. Ali tidak bisa menahan tawanya dan segera memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Ali berteriak, "Penduduk desa, perhatikan baik-baik. Jubah emas Abu Nawas hanyalah jubah biasa yang dicat emas." Semua orang terdiam dan menatap Ali dengan bingung. Abu Nawas pun berhenti sejenak, tetapi kemudian dia tertawa keras. "Benar, Ali. Jubah ini memang hanya jubah biasa yang dicat emas," kata Abu Nawas. "Tapi ingatlah, bukan jubah ini yang membuat hewan kurban kalian sempurna, melainkan niat dan hati kalian yang ikhlas." Penduduk desa terkejut, tetapi kemudian mereka tertawa bersama. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas telah mengajarkan pelajaran penting dengan cara yang jenaka. Mereka memahami bahwa yang terpenting dalam berkurban adalah keikhlasan dan ketulusan hati, bukan sekadar penampilan luar. Akhirnya, hari Idul Adha tiba dengan penuh sukacita. Semua orang menyembelih hewan kurban mereka dengan hati yang tulus dan bahagia. Kejadian tentang jubah emas Abu Nawas menjadi cerita yang diingat dan diceritakan turun-temurun sebagai salah satu kejahilan paling lucu dan penuh makna dari Abu Nawas. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil membuat hari Idul Adha lebih ceria dan penuh tawa dengan kejahilannya yang tak terlupakan.
Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.